Oke, pembahasan selanjutnya adalah tarif departemen. Sebelumnya tadi kan kita sudah bahas tentang tarif keseluruhan pabrik ya, tarif keseluruhan pabrik. Ini tarif keseluruhan pabrik ini biasanya digunakan untuk pabrik yang sifatnya lebih proses produksinya lebih sederhana. Sementara jika pabrik itu dibagi menjadi departemen-departemen, maka lebih baik, lebih efektif dan efisien digunakan pembebanannya menggunakan tarif departemen. Kenapa? Karena setiap departemen itu mungkin membutuhkan atau menggunakan biaya overhead yang berbeda atau lebih banyak dibandingkan departemen yang lain. Maka kita perlu membebankan overhead ini pada tiap-tiap departemen yang berbeda satu sama lain. Nah, di sini ada 2 tahap untuk menghitung tarif overhead departemen. Oke, perhitungan tarif per departemen ini terdiri dari 2 tahap. Yang pertama, biaya overhead keseluruhan pabrik dibagi dan dibebankan pada setiap departemen produksi dan membentuk kelompok-kelompok biaya overhead departemen. Ketika biaya dibebankan pada setiap departemen produksi, penggerak berdasarkan unit, misalnya jam tenaga kerja langsung dan jam mesin itu digunakan untuk menghitung tarif departemen. Jam tenaga kerja langsung biasanya digunakan oleh departemen yang menggunakan banyak tenaga kerja, sedangkan jam mesin digunakan oleh departemen yang menggunakan banyak mesin. Produk yang diproses oleh berbagai departemen diasumsikan menggunakan sumber daya overhead sesuai dengan proporsi penggerak berdasarkan unit departemen, seperti jam mesin dan jam tenaga kerja langsung yang digunakan. Selanjutnya, pada tahap kedua, overhead dibebankan pada produk dengan mengalihkan tarif departemen dengan jumlah penggerak yang digunakan departemen terkait. Jumlah overhead yang dibebankan pada produk secara sederhana adalah jumlah dari banyaknya overhead yang dibebankan pada setiap departemen. Nah, dengan demikian, kenapa kok tarif departemen ini diperlukan? Saya ulangi ya, karena mungkin beberapa departemen produksi itu memerlukan atau menggunakan lebih banyak overhead daripada departemen produksi lainnya. Maka tarif keseluruhan pabrik itu tidak bisa menggambarkan berapa penggunaan masing-masing departemen. Ini contoh perhitungannya untuk masih yang perusahaan Bellring tadi ya. Misalnya perusahaan Bellring ini tadinya kan pakai tarif keseluruhan pabrik, sekarang dia merubah kebijakannya misalnya jadi tarif departemen. Ada 2 departemen produksi dalam perusahaan Bellring, yaitu departemen pabrikasi dan departemen perakitan. Di sini overhead yang dianggarkan untuk departemen pabrikasi sejumlah $252.000 dan overhead yang dianggarkan untuk departemen perakitan sejumlah $108.000. Penggunaan aktual dan yang diharapkan berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Yang ini ya, ini tuh jam tenaga kerja langsung. Sedangkan yang ini expected and actual usage, ini penggunaan aktual dan yang diharapkan ini jam mesin, machine hours. Kalau yang ini direct labor hours atau jam tenaga kerja langsung. Nah, penggunaan jam tenaga kerja langsung aktual dan yang diharapkan untuk produk nirkabel di departemen pabrikasi sejumlah 7.000, di departemen perakitan 3.000. Untuk produk telepon reguler di departemen pabrikasi membutuhkan jam tenaga kerja langsung 13.000, di departemen perakitan 77.000. Sehingga total
jam tenaga kerja langsung, yaitu untuk Departemen Pabrikasi 20.000, Departemen Perakitan 80.000. Selanjutnya, jam mesin penggunaan aktual dan yang diharapkan untuk jam mesin untuk produk nirkabel menggunakan di Departemen Pabrikasi digunakan jam mesin sebanyak 4.000 jam, Departemen Perakitan 1.000. Untuk produk reguler di Departemen Pabrikasi membutuhkan jam mesin 36.000 jam dan di Departemen Perakitan 9.000 jam. Oke, selanjutnya perhitungan tarif departemen. Tarif pabrikasi dihitung dengan rumus overhead yang dianggarkan dibagi jam mesin yang diharapkan. Tadi kan kita ada di sini overhead yang dianggarkan untuk Departemen Pabrikasi 252.000 dibagi jam mesin yang diharapkan yaitu 40.000. Ini. Kenapa kok Departemen Pabrikasi menggunakan jam mesin sedangkan Departemen Perakitan menggunakan jam tenaga kerja langsung? Kita menghitungnya tarif departemen karena untuk Departemen Pabrikasi kita lebih membutuhkan banyak mesin, sementara Departemen Perakitan kita membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Maka tarif itulah yang kita gunakan untuk menghitung tarif departemen. Kita ulangi, menghitung tarif pabrikasi overhead yang dianggarkan dibagi jam mesin yang diharapkan $252.000 dibagi 40.000 jam mesin, maka tarif pabrikasi $6,3 per jam mesin. Sementara untuk tarif perakitan ini ya, tarif perakitan overhead yang dianggarkan dibagi jam tenaga kerja langsungnya, berarti overhead yang dianggarkan ini 180.000 untuk assembly atau perakitan dan jam tenaga kerja langsungnya yang 80.000. 108.000 dibagi 80.000 tarifnya $1,35 per jam tenaga kerja langsung. Selanjutnya perhitungan tarif departemen. Overhead yang dibebankan perhitungannya $6,3 dikali jam mesin aktual ditambah $1,35 dikali jam tenaga kerja langsung aktual. Maka sama dengan 6,3 tadi tarif yang sudah kita hitung sebelumnya ini ya. 6,3 ini tarif jam tenaga kerja langsung, 1,35 tarif jam mesin. 6,3 dikali 40.000 ditambah 1,35 dikali 80.000, maka untuk yang Departemen Pabrikasi 252.000, Departemen Perakitan 108.000, totalnya 360.000. Lalu perhitungan biaya per unit untuk masing-masing produk nirkabel dan reguler. Biaya primernya ini kita ikut data tadi yang tarif keseluruhan pabrik. Biaya primer untuk nirkabel 78.000, untuk yang reguler 738.000. Lalu perhitungan biaya overheadnya untuk yang nirkabel 6,3 tarif jam mesinnya 6,3 dikali 4.000. 4.000 itu adalah jam kerja mesin untuk nirkabel di Departemen Pabrikasi ditambah $1,35 dikali 3.000. 1,35 ini kan tarif perakitan, sedangkan 3.000 ini adalah jam kerja tenaga kerja langsung untuk produk nirkabel di Departemen Perakitan. Oke, ketemu 29.250.
dolar. Lalu untuk produk reguler 6,3 tarif pabrikasi dikali 36.000. 36.000 itu adalah ini 36.000. Ini adalah jam kerja mesin untuk produk reguler di departemen pabrikasi. 6,3 dikali 36.000 ditambah 1,35 itu tarif perakitan dikali 77.000. 77.000 itu adalah ini ya, 77.000. Ini adalah jam kerja tenaga kerja langsung untuk produk reguler di departemen perakitan. Oke, 6,3 dikali 36.000 ditambah 1,35 dikali 77.000 ketemu 330.750 itu untuk produk reguler. Biaya primer ditambah biaya overhead ketemu total biaya pabrikasi, kemudian dibagi jumlah unit yang diproduksi. Kita ikut data yang tadi, yang awal tarif keseluruhan tadi. Jumlah unit yang diproduksi untuk produk nirkabel 10.000, jumlah unit yang diproduksi untuk produk reguler 100.000. Maka biaya per unit untuk produk nirkabel sebesar 10,73 dolar dan untuk produk reguler biaya per unitnya 10,69 dolar. Kelemahan sistem akuntansi biaya tradisional atau berdasarkan fungsi, kan tadi kita bahasnya yang secara aktivitas. Kalau dengan tradisional atau fungsi itu kelemahannya secara potensial mendistorsi biaya produk. Kenapa? Karena biaya overhead pabrik tidak ditelusuri pada individual produk, kemudian total komponen BOP dalam suatu produk selalu besar, maka distorsi biaya produknya juga akan semakin besar. Terus banyak kegiatan yang termasuk dalam kegiatan administrasi dan penjualan sebenarnya yang tidak ditelusuri ke produk. Kemudian kelemahan selanjutnya adalah sistem biaya tradisional berorientasi fungsional, artinya biaya diakumulasikan berdasarkan sistem lini dan berdasarkan fungsi. Orientasi fungsi lini ini tidak cocok dengan realitas fungsional silang dari manufaktur modern. Jadi hanya berdasarkan fungsi per lini produk saja, tidak lintas fungsi seperti itu. Tidak lintas fungsi mulai dari penyediaan bahan baku, kemudian produksi, pembuatan produk sampai ke distribusi dan pemasaran seperti itu. Pembebanan biaya aktivitas ini melengkapi tahap perhitungan biaya berdasarkan aktivitas yang sudah kita lakukan tadi ya. Pada tahap pertama ini aktivitas itu biayanya diklasifikasikan sebagai biaya primer dan sekunder. Jika terdapat aktivitas sekunder itu selanjutnya kita bisa membebankan pada aktivitas-aktivitas yang menggunakan outputnya. Contohnya, misalnya mengawasi karyawan itu adalah aktivitas sekunder. Maka ukuran outputnya adalah jumlah waktu karyawan yang digunakan sebagai aktivitas. Nah, selanjutnya aktivitas ini biasanya dilakukan dengan melakukan wawancara dengan manajer. Nah, kemudian biaya dari aktivitas sekunder tadi ditelusurkan menggunakan penelusuran penggerak karena kita tidak dapat mengidentifikasi langsung antara input atau biaya yang dikeluarkan dengan output
yang kita hasilkan. Kalau biaya primer atau aktivitas primer itu contohnya misalnya memproses transaksi, menyiapkan laporan, menjawab telepon, itu kan aktivitas primer yang biayanya bisa ditelusur langsung antara aktivitas yang dilakukan dengan hasil yang diperoleh. Tapi kalau aktivitas sekunder misalnya tadi mengawasi karyawan, itu kan biayanya tidak dapat kita telusur langsung antara aktivitas yang dilakukan dengan hasil yang diperoleh. Selanjutnya, biaya dari aktivitas sekunder yang sudah kita telusur tadi kemudian dibebankan pada produk. Nah, klasifikasi aktivitas itu ada 4. Aktivitas tingkat unit. Aktivitas tingkat unit ini adalah aktivitas yang dilakukan setiap kali sebuah unit diproduksi. Contohnya, permesinan dan perakitan adalah aktivitas yang dikerjakan setiap kali sebuah unit diproduksi. Biaya aktivitas tingkat unit ini bervariasi dengan jumlah unit yang diproduksi. Artinya, semakin banyak jumlah unit yang diproduksi, maka biaya aktivitas tingkat unitnya pun bertambah. Lalu aktivitas tingkat batch, ini adalah aktivitas yang dilakukan setiap suatu batch produk diproduksi. Biaya aktivitas tingkat batch ini bervariasi dengan jumlah batch, tetapi tetap terhadap jumlah unit pada setiap batch. Misalnya satu batch kita produksi 100 unit, maka biaya aktivitasnya tetap pada setiap batch 100 unit, tapi antar batch itu berbeda. Misal batch A 100, batch B 200, seperti itu. Lalu aktivitas tingkat produk adalah aktivitas yang dilakukan bila diperlukan untuk mendukung berbagai produk yang diproduksi perusahaan. Misalnya perubahan teknik produksi, pengembangan prosedur pengujian, pemasaran, rekayasa teknis, dan pengiriman. Itu contoh aktivitas tingkat produk. Lalu aktivitas tingkat fasilitas adalah aktivitas yang menopang proses umum produksi suatu pabrik. Contohnya meliputi manajemen pabrik, tata letak, dukungan untuk program masyarakat, keamanan, pajak bumi dan bangunan, dan penyusutan bangunan pabrik. Itu aktivitas tingkat fasilitas. Oke.